Apakah jumlah harta anak yatim boleh diambil, ditentukan jumlahnya, misal 1/8 seperti pengelola zakat? Nggak boleh. Nggak boleh, sesuai kebutuhan saja, beda. Kalau zakat beda, amil zakat memang bisa, karena 8 golongan penerima zakat, maka dikatakan 1/8 maksimal, gitu kan. Boleh diambil oleh amil zakat, nggak boleh lebih daripada itu, karena memang ada 8 golongan, gitu kan. Tapi ini tidak berlaku pada anak yatim, karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang tepat. Ya. Jadi Allah alam, setahu saya tidak boleh. Adakah dosa yang akan diazab apabila seseorang mengambil anak yatim kemudian menelantarkannya? Kalau dia mengambil anak yatim tentu dia bertanggung jawab, gitu kan. Kalau dia menelantarkan, sini tergantung apa ini maksudnya menelantarkan. Kalau dia misal contoh anak yatim itu yang diambil, ada pernah kejadian begitu, keluarga saya mengambil anak yatim, gitu kan. Kemudian anak itu rupanya sangat nakal, luar biasa, tidak pernah mau tinggal di rumah, ngacoin rumah itu, gitu kan. Akhirnya sampai dia lari. Waktu dia lari, udah sama keluarga saya udah nggak dicari lagi. Karena dasarnya memang kalau di rumah dia bikin masalah. Nah ini tidak masalah dalam agama. Memang dasarnya berbahaya malah kalau dia tinggal di rumah, gitu kan. Ini ada begini. Dan Allah alam ini juga mungkin kena faktor pendidikan ya. Kalau dari kecil diambil, memang dasarnya sudah kalau ambil anak yatim, didikan, masukkan di tahfidz Quran, masukkan di pesantren, jadikan orang manusia yang saleh, gitu, mestinya begitu. Tapi ini memang saya lihat kelalaian juga ada di situ. Kalau seperti ini tidak masuk dalam menelantarkan. Tapi kalau dia ngambil, kemudian memang dia tidak mau urus, gitu kan, malah dijadikan sebagai pembantu, disiksa, ini nggak boleh, haram, berdosa, gitu. Tidak boleh sama sekali. Malah akhirnya unsur-unsur pahala yang dia bisa dapatkan tidak ada, hilang. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang takaran berbaktinya itu uang? Kalau minta harus dapat, nggak mau tahu duit dari mana. Kalau nggak dapat suka nyumpahin macam-macam. Kalau nggak kasih takut durhaka. Jadi tentu saja tanggapin semampunya, ya, tanggapin semampunya. Kita disuruh bersabar dengan orang tua kita seperti ini, sabar, gitu kan. Tetap walaupun mereka suka mencaci maki, berkata buruk, orang tua kita pun jahat, ya, tetap kita tidak boleh balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tidak boleh. Tetap kita disuruh berkata baik. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan kalam yang karim. Karim itu bukan cuma baik ya, baik, lembut, santun, mengalah, itu semua disuruh ucapkan ke orang tua kita. Memang nggak bisa. Mereka caci maki, ya sabarlah, itu cobaannya, gitu kan. Kalau mau dikasih duit, ya sudah, ini kemampuan saya, udah. Dan kita punya hak untuk mengatur takaran, boleh, nggak masalah. Misal gini, gaji kita 1 juta, orang tua kita minta 1 juta, tapi memang harus ada transportasi yang saya keluarkan 300.000 per bulan. Kalau enggak, saya nggak bisa kerja. Boleh kita keluarin 300.000 itu, 700.000 dikasih ke orang tua kita, silakan. Atau ada kebutuhan mendesak, memang kita harus keluarkan 400.000, berikut dengan makan atau jajannya, 600.000 kita kasih ke dia, itu boleh. Dan insya Allah itu termasuk sedekah yang paling afdal kalau kita keluarkan kepada orang tua, gitu kan. Insya Allah kalau dia ucapkan kata-kata yang tidak benar, dan memang Allah tahu dia orang tidak benar, orang tua itu, Allah SWT juga tahu bagaimana tidak spontanitas juga perkataan buruk langsung tiba-tiba Allah ancamkan kepada orang anak yang saleh, itu nggak mungkin, gitu kan. Allah SWT maha adil. Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan hamil dan dia yang menghamilinya sampai punya anak 2, dia belum tahu hukumnya, tapi anak yang kedua lahir setelah ijab kabul. Sekarang ingin bertobat dan memperbaiki diri, apakah harus melakukan ijab kabul lagi? Mohon nasihatnya. Tentu saja khilaf di antara ulama tentang masalah boleh menikahi wanita hamil. Ada pendapat yang mengatakan boleh asal dia yang melakukannya, tapi ini pendapat yang lemah sekali, lemah. Yang paling kuat adalah tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil, gitu kan? Jadi memang ini pendapat yang jelas dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh menikahi wanita hamil. Ada pernah wanita datang, kemudian dia hamil di luar nikah, maka Nabi SAW suruh pulang, bukan suruh menikah, suruh pulang, gitu kan, sampai dia melahirkan anaknya. Jadi memang yang lebih kuat pendapat adalah tidak boleh menikah. Kalau sudah terlanjur terjadi dan berpegang pada pendapat pertama, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu kan, Allah kabulkan pernikahannya. Khusus anak anda yang pertama tidak ternisbatkan kepada anda. Yang dari hasil zina nggak ada penisbatan. Misal nama anaknya dan B. Anak A ini si ayah misalnya C. Si C punya anak A dan B. Anak yang A ini lahir
hasil dari zina. Anak yang B hasil setelah ijab kabul. Maka anak yang ternisbatkan kepada dia si B, si A tidak boleh. Si A terlalu dinisbatkan kepada siapa? Ya dinisbatkan kepada nama yang dinisbatkan kepada Allah. Seperti misalnya namanya, maaf kalau ada yang sama, Ahmad misalnya. Ahmad ini diberikan nama Ahmad bin Abdullah. Abdullah ini siapa? Nggak ada. Hamba Allah, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang bagi anak-anak zina, anak-anak yang tidak jelas dari mana ditemukan di pinggir jalan, orang tuanya buang, maka diberikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, nama orang tuanya. Tapi nama ini tidak ada, disebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Itu yang saya tahu. Anak kedua, insya Allah, ya, disebutkan kepada anda, gitu, disebutkan kepada anda. Ini yang saya tahu hukum syar'inya, gitu kan? Jadi tidak ada, kalau mau berkembang pendapat pertama tadi tidak usah ijab kabul. Kalau pendapat kedua memang dianggap tidak sah, maka dia harusnya ijab kabul kembali. Allahu a'lam. Saya punya uang 50 juta dari utang ke bank. Apakah boleh untuk pembangunan rumah pribadi? Saya kalau uang utang itu berbunga, utang kan tidak boleh berbunga. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Berbunga berarti riba. Kalau dia berbunga berarti hukumnya haram, tidak boleh. Dan anda kalau bangun rumah dari situ berarti membangun dari hal yang haram. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan lampaui kapasitas kita. Banyak orang terlalu memaksakan. Apa sebabnya KPR banyak? Karena orang mau melampaui kapasitasnya. Kenapa sih kalau ngontrak dulu? Kenapa kalau kita harus ngontrak dulu, sewa dulu semampunya? Oh kalau gitu saya nggak bakal punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Kenapa kalau nggak punya rumah? Hah, tangan kita putus? Enggak kok. Jangan paksain. Lebih baik nabung uang daripada antum cicil tiap bulan. Nabung, buka rekening di bank syariah, masukin uang. Begitu terkumpul insya Allah baru bayar rumah. Cash, silakan. Lebih mulia, walaupun kecil misalnya. Karena kita mau melampaui kapasitas kita teman-teman sekalian. Akhirnya kita hutang dan tidak mau tahu lagi hutangnya dari mana, berbunga atau tidak. Riba ini teman-teman. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini berat ini. Kok bisa anda tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Jangan lakukan. Tidak usah paksakan diri. Belum bisa beli kendaraan, naik kendaraan umum. Tidak apa-apa. Jangan malu. Nggak ada yang harus dimaluin gitu. Gitu kan? Saya pernah jalan ke pengajian naik angkot umum, terus kemudian ditanya sama jemaah saya, Ustaz naik angkot? Iya. Apanya yang malu? Ah kenapa emang? Memang saya lagi tidak ada kendaraan, ya saya naik ini. Nggak ada yang aib. Terus gengsi, untuk apa? Mau apa nih gengsi? Apa yang mau digengsiin gitu? Satu waktu nanti Allah kasih rezeki, ada uang bayar cash, mulia. Nggak ketakutan bayar tiap bulan, nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya. Itu luar biasa itu. Gitu kan? Jadi jangan paksakan diri melampaui kapasitas teman-teman sekalian. Akhirnya menyusahkan kita. Saran saya bagaimana? Kembalikan uang itu ke bank. Ini kembalikan, saya tidak jadi pinjam. Sabar, coba ikhtiar, bekerja, mulai nabung, mulai pelan-pelan, jalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, Allah maha melihat teman-teman sekalian. Allah maha mengetahui berapa banyak orang demi Allah yang pakai sepeda tahun lalu, tahun depannya pakai BMW, pakai Mercy. Banyak dengan kesabaran, dengan keteguhan. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau berrezeki tidak ada hisabnya, nggak pakai kalkulator, nggak ada hitung-hitungannya itu kalau Allah. Nggak masuk di akal. Kalau datang sumbangan, datang dari Allah itu bantuan luar biasa. Antum cuma dibutuhkan untuk bertakwa. Itu saja. Coba deh komitmen dalam agama Allah. Kerjakan yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dengan khusyuk, dengan benar. Tinggalkan yang Allah haramkan demi Allah, antum diberikan rezeki sama Allah. Banyak contoh lapangan. Sabar. Jangan buru-buru, jangan lampaui kapasitas. Nggak perlu. Berikanlah satu pernyataan bahwasanya Syekh Muhammad Profesor Dr. Muhammad Uraifi bukan seorang khawarij seperti yang dituduhkan, agar Anda bisa memberitahukan mereka yang menuduh Syekh Arifi sebagai khawarij sehingga mereka bisa faham. Teman-teman sekalian, Dr. Muhammad Uraifi seorang dosen mengajar di Ummul Qura dulunya, dan beliau terkenal seorang dai yang mengikuti sunnah Nabi SAW di Timur Tengah. Akhir-akhir ini beliau karena terbawa dengan arus muslimin yang terdesak di Syria, ya, di Palestina, gitu kan.
banyak umat Islam yang tertindas. Beliau kadang-kadang pernah mengeluarkan statement, kesannya mendukung Khawarij, kesannya mendukung kelompok-kelompok yang sedang berjihad, gitu kan. Tapi ini upaya ijtihad beliau, ini upaya dari beliau menyampaikan masalah itu, teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi, untuk apa antum buru-buru menilai orang sementara antum tidak kenal? Ini untuk apa, teman-teman? Dapat apa ini, gitu kan? Ini si fulan, ada orang bicara nih, oh kita ikut-ikutan ngomong, dapat apa antum? Kalau tidak benar gimana? Coba, bagaimana caranya antum minta maaf? Saya selalu nasihati teman-teman, Allahu alam, ini sebatas ilmu saya. Saya pribadi paling tidak mau bicara masalah orang. Berbahaya sekali itu bicara masalah orang, karena kalau kita benar ya, dan ada padanya aib itu, sudah ghibah namanya. Kalau tidak benar fitnah, bagaimana antum luruskan? Yang boleh dalam Islam, kalau saudara kita salah, datang tanya ke dia, benar nggak begini, benar nggak begini, tanya baik-baik, gitu kan? Hanya itu saja. Teman-teman sekalian, saya sendiri secara pribadi tidak tahu flyer yang disebarin di WhatsApp, saya tidak pernah tahu tuh. Tiba-tiba foto saya sudah ada, tiba-tiba foto banyak dai-dai Indonesia sudah masuk, gitu kan? Saya nggak pernah tahu, sama sekali saya nggak tahu masalah flyer itu. Tiba-tiba tersebar, lalu tersebarlah sekarang Ustadz Khalid tidak jelas manhajnya, ya. Ustadz Khalid ini bergabung sama orang-orang ahli bid'ah, Ustadz Khalid ini begini, begitu. Udahlah, terserah, silakan ngomong. Ya, Allah SWT ada. Kalau anda telepon ke saya tanya, Khalid Basalamah, benar nggak seperti ini? Konfirmasi, tabayun, saya jelaskan. Ini enggak main panas di media sosial, main begini, macam-macam, cacian. Sudahlah, silahkan, fadal, gitu. Bebas-bebas saja kok. Tapi semua ada hisabnya, teman-teman sekalian. Kita di dunia seperti masuk supermarket. Semua orang boleh ambil produk yang dia mau, tapi harus melalui kasir. Jelas. Kasir nggak bisa dilewatin, ditangkap sama satpam mencuri. Harus lewat kasir, ada hisabnya. 1 rupiah pun dihitung. Hati-hati nih. Jangan melahirkan musuh, teman-teman sekalian. Untuk apa anda bermusuhan sama saya atau sama Syekh Muhammad Uraifi atau si fulan atau si fulan? Untuk apa? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang salah, Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolong saudaramu muslim dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Kan begitu. Kalau kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal. Kalau dia dizalimi, kalau dia berbuat zalim, kalau dia terzalimi masuk akal kita bantu. Terzalim, gitu kan? Terzalimi. Tapi kalau dia zalim bagaimana? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Zalim nih, jelas-jelas jahat tuh orang. Kita disuruh tolong dia, nasihatin dia. Apalagi kalau masih belum jelas masalahnya apa, gitu kan? Macam-macam tersebar, istilah-istilah tersebar. Saya sih tidak pernah mau ikutin ya. Orang mau nulis apa itu urusan mereka. Fadhal, silahkan. Saya tahu ini majelis ilmu saya sampaikan apa yang saya faham. Kalau ada yang sampaikan kepada saya konfirmasi, luruskan kesalahan saya sangat terbuka. Saya tidak pernah lihat siapa orang itu yang betul muslim, kalau ingatkan kesalahan saya sampaikan, gitu kan? Itu saja. Syekh Muhammad Uraifi pada saat beliau mau datang nanti tanggal 17 Januari itu, saya ditelepon, didatangin oleh Syekh Fauzi, salah satu dari ketua Rabita Alam Islami dulu di Jakarta. Beliau punya proyek-proyek di Indonesia ini dan proyek sosial, masya Allah, yang sangat bagus. Datang minta, Ustadz Khalid Basalamah bisa jadi penterjemah nggak? Kalau penterjemah insya Allah bisa. Penterjemah ilmu yang mau disampaikan tentang masalah umat Islam supaya mereka bersatu. Baik, fadhal. Berjalan waktu saya tidak pernah tahu nih sudah bicara sama siapa, tiba-tiba minggu lalu saya temukan sudah ada flyer tersebar, dipasang foto saya narasumber, gitu kan, macam-macam sudah. Kemudian tanggapan dari orang banyak sekali yang saya tidak tahu, sudah kemana-mana bahasannya. Akhirnya mereka sendiri saling bantah-membantah. Terakhir ada perkataan Syekh Saleh Fauzan yang pada saat ditelepon ditanya, bagaimana sih kita bisa nggak dengar dari Syekh Muhammad Uraifi? Kata beliau, dengar yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat, gitu kan. Saya juga bukan orang bodoh untuk sembarangan menerima penawaran orang diminta terjemahkan. Kalau ada yang salah tentu saya ingatkan, salah ini nggak boleh Syekh. Saya juga niat memang sebenarnya mau konfirmasi kepada beliau secara langsung, awalnya begitu, gitu kan. Tapi saya tidak pernah tahu, teman-teman sekalian, dari mana flyer itu tersebar, kemudian dipasang foto-foto narasumber, bahkan teman-teman Wesal TV dipasang di situ. Saya tanya, saya konfirmasi ke dirutnya, kepada pengawas umumnya, ini dari mana kok ada nama antum dipasang di sini? Oh, kami juga nggak tahu, Ustaz. Nggak ada yang tahu, gitu kan? Kok bisa dipasang logonya, kok bisa dipasang foto dan macam-macam sudah. Tapi ya itu, buru-buru banyak orang yang tidak takut dengan urusan akhirat ini langsung menilai negatif tanpa konfirmasi. Ini berbahaya, teman-teman. Untuk apa siapin musuh hari kiamat?
Dan saran saya nggak usah ikut-ikutan sudah, dalam masalah begini nggak usah ikut. Antum pelajari halal haram, masih banyak hukum yang belum dipelajari nih. Masih banyak masalah rumah tangga, masalah warisan, masih banyak, nggak usah repot-repot ini. Kalau ada antum dapat ustadz-ustadz yang suka berselisih, jangan diikutin taklimnya. Atau kalau mau antum hadir, ambil manfaatnya saja. Kalau sudah sampai menghardik orang, menyalahkan orang, teman-teman sekalian, ini bukan majelis ilmu, gitu kan? Dan penuntut ilmu harus bisa membuka diri. Saya demi Allah menerima masukan siapapun. Asal memang itu benar, saya perbaikin. Saya manusia biasa, bisa salah gitu kan. Saya juga bisa benar, ya tidak selamanya salah. Dan saya juga pada saat mengambil keputusan, saya juga takut dengan akhirat. Ini anehnya nih orang-orang yang menyorot ini, kesannya mereka takut akhirat, saya tidak takut akhirat. Subhanallah. Ini kok bagaimana bisa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian puji diri kalian. Ya, huwa alamu liman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kan gitu. Jadi saran saya nggak usah, akhi. Yang bertanya pun nggak usah repot-repot, harus membalas, nggak usah repot-repot. Udahlah. Kan? Waj'alna limahlikihim mau'ida. Dalam sebuah ayat dikatakan, setiap orang melakukan satu perbuatan ada mau'idnya, ada saatnya akan selesai masalah itu. Ada saatnya akan selesai. Dari mana mulai berzikir? Apakah urutannya dari jari kelingking atau dari jari jempol? Dan urutannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, yang sebatas ilmu saya ya. Mungkin memang ada teman-teman asatidah yang tahu ini, mungkin silakan Anda ambil dari mereka-mereka. Tapi yang saya tahu Nabi SAW menggunakan zikir dengan tangan kanan. Masalah urutannya dari mana ini saya tidak pernah temukan. Pribadi, Allahu a'lam. Kalau ada antum temukan Ustaz sampaikan memang dari kelingking dulu, dari telunjuk dulu, berarti itu lebih baik ya, lebih sempurna. Yang saya tahu Nabi SAW menghitung dengan tangan kanan. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Apakah dalam Islam ada ahli tafsir mimpi? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Ada. Takwil mimpi Anda. Kan Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf AS di dalam surah Yusuf, masalah takbir mimpi. Dan ada seseorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Ayahnya Sirin itu dulu pendeta Nasrani di Irak. Begitu masuk ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, masuk Islam nih ayahnya. Sirin ini masuk Islam, gitu kan? Maka dia dapat anak namanya Muhammad, dikasih nama Muhammad bin Sirin, terkenal ahli takwil mimpi, ahli takwil mimpi. Dan ada bab khusus seperti di Sahih Sunan Nabi Daud, bab khusus takwil mimpi ada. Dan pernah saya pelajari di tingkat 3 kuliah dulu tentang masalah takwil mimpi, dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah. Dan memang ada ahlinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya, karena akan terjadi seperti apa yang dia takwilkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau antum mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Itu setahu saya Allah alam ada. Bagaimana Ustaz hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin, sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri? Boleh, nggak masalah, nggak masalah sama sekali. Kita pekerjakan, dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan. Tapi ingat ya, anak yatim ini saya sudah bilang tadi, jangan lupa belum balik. Kalau misalnya sudah SMA, sudah balik, sudah kuliah, ini bukan anak yatim. Pekerjakan dia ya umumnya membantu orang susah, gitu kan? Jadi nggak boleh salah faham. Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biayai hidupnya. Lebih baik kalau kita tanggung, biayai, gitu kan? Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Bagaimana hukumnya membatalkan janji menikah dengan seorang wanita non-muslim secara sepihak? Apakah perlu memberikan penjelasan wanita tersebut? Khawatir wanita tersebut menggoda dan sang laki-laki tergoda. Sampaikan saja, kenapa harus tergoda? Sampaikan, maaf saya nggak bisa menikah dengan anda karena ini. Sudah selesai, SMS, WhatsApp, beritakan. Dia telepon nggak usah dijawab. Kenapa harus tergoda? Ini bukan ketemu, duduk, ngobrol berdua, 4 mata. Nah, ini yang haram, ini nggak boleh, gitu kan? Apakah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya dapat dikatakan yatim? Ada juga anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya semenjak kecil karena anak tersebut dari hasil perzinahan. Allahu a'lam. Yang saya tahu definisi yatim memang sangat peka. Kalau ketahuan orang itu betul-betul tidak ada ayahnya, ketahuan maka dikatakan yatim. Kalau dia hanya ditemukan, ini setahu saya ulama tidak mengatakan yatim. Kalau ditemukan ya, seperti anak zina itu bukan anak yatim, bukan anak yatim dia. Dia tidak ada ayahnya memang, tapi bukan ayah meninggal, gitu kan? Ada laki-laki pemilik sperma tapi tidak dinisbatkan kepada dia. Bagaimana kalau kita ikut suatu pertandingan dengan mengharap hadiah yang telah disediakan panitia, tapi untuk ikut kita membayar uang pendaftaran? Apakah ini termasuk judi?
Apakah juga termasuk judi meminta makan dan minuman ketika bertanding dengan siapa yang kalah? Dia yang membayar, contoh main catur dan minta minum. Siapa kalah dia yang bayar. Ya. Allahu alam, yang saya tahu minimal ini syubhat. Minimal ini syubhat. Jadi kalau misalnya bertanding lalu minta hadiah dari yang kalah, ini lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Tapi kalau ada panitia mengadakan lomba cerdas cermat, lomba keterampilan, lalu nanti ada hadiahnya, itu boleh, nggak ada masalah. Yang itu tidak ada masalah. Untuk meningkatkan skill itu tidak ada masalah. Insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai tadi dihubungkan seperti yang saya katakan di awal, itu nggak boleh. Sama juga masuk tidak boleh kalau dalam judi, seperti kalau Anda belanja di satu mall, dipajang mobil di situ, ini kalau belanja di sini dapat mobil ini, tapi harus melalui kupon-kupon misalnya. Kuponnya per 100.000 dapat satu kupon. Kalau ada orang kebetulan belanja di situ, kebetulan memang hajatnya, ada supermarket dia beli di situ. Lalu dapat kupon 3, dia tulis diisi sama dia. Boleh kah? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja membeli barang sampai numpuk-numpuk hanya untuk berharap dapat mobil, itu nggak boleh. Ini peka sekali perbedaannya ya. Akhirnya dia paksakan diri belanja sesuatu yang mungkin dia tidak perlukan, yang penting dapat kupon dan dapat hadiah itu. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau dia kebetulan belanja, ikut dapat, itu nggak masalah. Ya. Bolehkah menjalankan umroh haji bila menggunakan uang pinjaman dari bank? Sama tadi. Janganlah, tidak usah. Ibadah ini akhi. Untuk apa pinjam dari bank? Kecuali Allah alam, saya tidak tahu apa pertimbangannya teman-teman dari perbankan syariah yang sekarang ada program umroh cicil, gitu kan? Itu saya kemarin ketemu sama salah satu praktisi bank syariah, dia mengatakan kami gunakan cara Ustadz, kami datang ke travel, kami tawar travel itu, misal umroh 1.800 US misalnya, umroh reguler 9 hari, maka kami minta ya atas nama perbankan syariah ini, minta kepada travel diberikan diskon. Berapa diskonnya? $200 misalnya. Baik, perbankan mengambil untung $200 itu, lalu dia tawarkan kepada nasabah-nasabahnya dengan harga tetap harga travel $1.800. Caranya konsumen nasabahnya bisa mencicil sampai 12 kali. Dia permudah ya, keuntungan yang didapatkan oleh perbankan dari $200 diskon tadi. Apakah ini boleh dalam syariat? Nah, ini memang ada fatwa-fatwa dari majelis-majelis syura ya, yang saya tahu dari yang dibuat oleh teman-teman di bank syariah ini mengatakan boleh, dianggap itu boleh saja karena dijadikan sebagai ajang bisnis. Allahu a'lam. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya, di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini, sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya? Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar, gitu kan? Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya, enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan? Ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran, dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya, kemudian dia dusta. Pernah tabrakan enggak? Enggak pernah tabrakan, batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku, orang itu pulang enggak telepon-telepon lagi, sudah. Tapi jujur, oh iya pernah tabrakan, tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini, coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampaikan apa ada yang jujur, insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur, begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allah alam, coba fasilitas yang biasa saja, gitu kan? Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau bosan 1 ekor kambing, besar sekali piringnya, gitu kan? Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya naik motor, kalau bawa ini agak sulit, gitu kan? Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu? Saya bilang nggak ada dananya, belum ada dana. Gimana caranya? Mungkin cicil? Nggak. Kalau cicil nggak, sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas, kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini, mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta.
Lalu antum negosiasi sama dealernya. Saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau, saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan. Bisa nggak? Bisa saja. Baik, bayarlah, cicil, gitu kan. Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil, tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Apa hukumnya mengambil keuntungan 2 kali lipat atau 3 atau 10 kali lipat dari produk yang dijual? Karena saya mendengar dari satu penceramah di salah satu TV swasta bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% karena hukumnya riba. Berdasarkan dalil yang diambil dari surah Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nggak ada hubungannya riba dengan keuntungan. Gimana caranya memahami ini? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda sekali. Keuntungan memang transaksi jual beli memang ada keuntungan, dan tidak pernah setahu saya ada dalil yang melarang kita membatasi keuntungan. Tidak pernah. Orang beli 1000 mau jual 100.000, kalau laku silahkan, nggak ada masalah itu. Kalau dia bilang ada patokan tidak boleh 100%, berarti berapa persen dong? Harus ada patokan. Nggak ada patokannya. Yang penting di bawah 100%, ya berarti tetap bingung nanti orang, gitu kan? Memang dalam syariat tidak ada patokannya, silahkan. Anda dapat produk memang kebetulan lagi murah, terus kita jual itu harga pasar, nggak ada masalah semuanya. Setahu saya Allah alam tidak ada masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah modalnya halal atau tidak, produknya halal atau tidak, sistemnya halal atau tidak. Ini kan gitu. Ini baru dibahas. Kalau orang transaksi jual beli harus ada, tidak boleh ada 5 hal di situ kan. Tidak boleh ada riba, tambahan hutang dan gade tanpa sebab. Ya, ini. Kemudian tidak boleh ada gharar, merugikan satu dari dua pihak. Tidak boleh ada maisir, unsur judi, mengundi nasibnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman, gitu kan? Dan tidak boleh ada produk atau sistem yang haram. Insya Allah ini kalau dihindari, transaksinya boleh. Apabila kita mengambil produk sementara produk tersebut masih inden dan harus diproses dalam beberapa hari, dan produk tersebut juga bukan kita yang membuatnya, kita menggunakan jasa tenaga ahli, apa hukumnya bila kita menjualnya dengan syarat DP dibuka untuk pembuatan produk tersebut, kemudian pelunasan saat produk tersebut sudah jadi baru kita kirim produknya? Dan bagaimana hukumnya apabila produk tersebut dikirim langsung dari tempat si tenaga ahli yang kita sewa tadi tanpa kita terima dulu produknya? Karena dari beberapa artikel online yang membahas masalah fikih jual beli, tidak boleh menjual produk yang belum ada di tangan kita atau produk belum bergeser dari penjual pertama. Kalau tenaga ahli itu adalah bagian daripada antum, misal ada orang buka toko tapi dia punya pabrik atau dia punya tempat pembuatan di tempat lain, ini memang orang antum, itu nggak masalah. Tapi kalau produk orang lain yang antum ambil, antum pasang foto di online, ini saya mau jual HP, ini mau HP-nya harganya sekian, produk ini nggak ada kita punya, gitu kan? Kita akan ambil produk dari orang lain. Di sini boleh terjadi transaksi itu, setahu saya, asal memang konsumen pun tahu itu bukan produk kita. Misal merek HP yang terkenal, orang tahu ini bukan produk kita misalnya, memang produk lain, gitu kan? Lalu di order, dan kita lebih baik lagi kalau Anda jujur. Di sini di toko saya, toko online ini semuanya via order, dan kami pun akan mengordernya kembali. Sabar seminggu, 3 hari akan datang produknya. Apa kelebihan saya ambil dari produk Anda? Ya saya punya diskon 10%, misal. Apa adanya, jujur, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allah alam. Tapi tidak boleh kita dusta. Memang nggak boleh kita mengatakan ini produk saya, padahal bukan produk kita. Nggak boleh sama sekali. Saya pernah membawa seorang pembeli kayu gaharu dari Saudi, nah kemudian ke tempat satu orang gitu. Saya tahu orang ini, siapa orang ini? Orang ini biasa datang ke tempat saya untuk mengambil beberapa kayu gaharu yang dijual juga, gitu kan. Pada saat kami tiba ke tempat orang yang ditunjukin sama dia, tiba-tiba dia mengaku sebagai pemiliknya. Rupanya dia sudah bicara sama orang yang punya tempat ini pembeli saya, kasih aja harga dasar, nanti saya yang jual, ini seakan-akan barang saya. Ini nggak boleh. Gimana caranya? Bukan barang dia. Dusta ini. Udah biarin aja transaksi. Kenapa sih kalau transparan? Maaf saya bawa pembeli, bisa nggak saya dapat hasil di sini? Oh ya kamu punya 2%. Selesai kan? Nggak usah repot-repot. Biarin aja negosiasi sama pembelinya, sama pemiliknya. Kan aman. Untuk apa repotin diri nih? Manipulasi keadaan, nggak ada gunanya sama sekali. Kan gitu.
Jadi teman-teman jangan suka buat masalah yang tidak ada nih. Ini nggak ada masalah dibuat masalah. Nabi-nabi palsu di negeri luar kalau mau murtad atau kafir ya kafir sekalian, atau mau ateis ya ateis saja sekalian. Tapi kenapa di negara kita banyak muncul orang-orang yang mengaku nabi dan mengaku dapat wahyu dari Jibril, bahkan ada wanita yang mengaku nabi padahal tidak ada sejarahnya nabi itu wanita. Bagaimana seharusnya tanggapan pemerintah terhadap hal ini jika di negara muslim? Apa sebaiknya harus dipenggal saja kepala orang-orang yang dusta atas nama nabi? Tentu kalau di zaman Nabi SAW hukumnya dibunuh ini. Hukumnya dibunuh. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, itu dibunuh. Karena itu terjadi pada kasus Musailamah Al-Kadzab, gitu kan? Sama dengan Al-Aswadul Unsi. Pada saat mengaku sebagai nabi, di akhir hidupnya Nabi SAW, Nabi bentuk pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang Musailamah Al-Kadzab. Suruh taubat, kalau nggak mau dipenggal, dibunuh. Emang nggak boleh gimana? Nggak boleh main-main. Ini mengaku nabi, ini bukan main-main. Sementara Nabi SAW mengatakan akan muncul setelah saya 50 dajjal, semua pendusta mengaku nabi. Ketahuilah saya penutup para nabi dan rasul. Nggak bisa. Itu konsep akidah kita. Kalau dia mengaku sebagai syaitan, dia mengaku silahkan. Jangan ngaku nabi. Ngaku nabi nggak boleh. Dia ngaku syaitan silahkan. Kita nggak pusing, gitu kan? Sama dengan aliran-aliran sesat dalam agama Islam ini. Buat agama baru, silahkan. Syiah, buat agama Syiah. Jangan bilang Islam. Karena kalau kamu bilang Islam, mengganggu akidah kita. Sahabat dikafirin, Quran, ya nggak mungkin lah, pasti bentrok kan gitu. Buat agama Syiah, silakan deh. Obrak-abrik sendiri, buat azan sendiri, buat Ka'bah sendiri, silakan. Ya, jangan bawa Islam. Ahmadiyah, bilang agama Ahmadiyah, silakan. Jangan bilang Islam. Itulah yang difatwakan oleh para teman-teman kita di MUI kan. Nggak boleh nih. Kalau kalian membuat agama sendiri silakan, tapi jangan bawa agama Islam, karena akan mengganggu kita. Nggak mungkin, karena kita sudah punya konsep dasar akidah. Nggak mungkin kan gitu. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak. Tinggal bayar. Enggak perlu beli bensin, enggak urus mobil, enggak urus apa-apa. Gitu kan? Enak fasilitas. Ada sedikit rezeki, naik taksi. Sekarang Masya Allah ada banyak. Tidak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Saya ingin membuat komik dengan tujuan dakwah. Bolehkah saya melakukannya? Padahal dalam komik itu saya gambar makhluk hidup. Afwan, keluar dari tema. Baik, kalau saran saya nggak usah. Saran saya, Anda berdakwah dengan cara lain. Insya Allah tanpa gambar komik pun bisa. Tapi kalau antum harus lakukan, yang minimal pendapat kata ulama dibolehkan kalau tidak sempurna. Misal wajahnya tidak ada, yang itu. Jadi misalnya gambar orang sholat, memang wajahnya kosong, tapi ada garis, ada tangan, ada ini, semua itu masih dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam masalah pendidikan itu dibolehkan. Tapi ini pendapat ya. Kalau antum mau lebih aman, akhi dan ukhti, sabda Nabi SAW berat loh. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumul qiyamah al musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelukis tuh, penggambar. Berat hari kiamat. Untuk apa? Nggak usah lah, gitu kan? Coba cari kerjaan yang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa ya. Kita punya banyak tempat-tempat kursus keterampilan, banyak. Kan ya? Tinggal masuk, pengen apa? Masuk kursus 6 bulan. Sudah ahli tuh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau komputer, mau apa. Saya nggak pernah belajar ekonomi sebelum teman-teman sekarang. Saya masuk di salah satu tempat kursus, saya belajar manajemen, belajar akuntansi. 6 bulan alhamdulillah sudah bisa. Gitu kan?
Selesai, bisa kita kuasain kok. Apa yang kita belum bisa, bisa masuk. Jadi banyak keterampilan yang bisa kita kembangin. Banyak. Dan saya sarankan supaya potensi antum tidak terbatas, kembangin dengan cara terus mengikuti keterampilan yang ada. Coba kembangin, jangan vakum. Oh, saya kalau tidak kembangin ini saya tidak bisa berkembang nanti. Tidak, coba yang lain. Coba baca. Coba. Patah bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif. Coba, kau akan tahu. Ini belum coba, belum apa-apa, enggak deh, enggak usah. Enggak bisa. Harus belajar. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya. Pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah. Saya lagi ditesin. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram. Haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh, saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah. Kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisabnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak, padahal itu udah ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman, saya beli tiket, Allah mudahin dari rezeki, alhamdulillah saya berangkat. Saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok. Bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya? Tapi barang-barang antum. Bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku, nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan? Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovasi. Ini inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis.
kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat. Tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah, makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita faham masalah ini.